dari Tuhan kita Yesus Kristus kiranya selalu menyertai kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, masihkah semangat untuk beribadah bersama dengan keluarga? Puji Tuhan. Mari kita curahkan rindu kita kepada Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini agar kita bisa dekat kepada Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Katakan satu hal yang ku rindukan ya Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiran-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindukan Yesus, ku mengasihi. Katakan lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihi-Mu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan pagi yang indah ini Tuhan, anak-anak-Mu bersyukur, anak-anak-Mu bersimpuh di hadirat-Mu untuk memuji Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan Engkau, karena tidak ada nama selain nama-Mu yang patut kami puji dan kami sembah. Kami bersyukur ya Tuhan jika Engkau memberikan kemenangan kepada kami sehingga kami pada saat ini boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat kebaikan-Mu sepanjang hidup kami sehingga Engkau selalu melawat kami, menyertai kami, menolong kami. Di mana kami ada, sebagaimana kami ada seperti saat ini, itu semua karena kebaikan dan kasih anugerah-Mu kepada kami. Kami bersyukur ya Bapa untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Semua kami serahkan di dalam nama-Mu, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus. Amin. Sidang jemaat mau dilawat Tuhan, mari kita lambaikan tangan kita. Mari kita lambaikan tangan kita dengan penuh semangat ya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan telah mencintai kita lebih dahulu. Apakah sidang jemaat juga mencintai Tuhan? Saya percaya sidang jemaat pasti mencintai Tuhan. Mari kita katakan kepada keluarga kita, saya mencintai Tuhan Yesus, atau aku mencintai Tuhan Yesus. Mari kita katakan, ku mau cinta Yesus selamanya.
Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam pujian dikatakan, ini anakmu, pakailah Tuhan sesuai dengan rencanamu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar kita bisa dipakai Tuhan, biarlah Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, mari kita persiapkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita pujikan lagu Mau Cinta Yesus Selamanya. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, pakailah sesuai dengan rencana. Katakan, ya Aba, ya Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami mau belajar firman Allah dan kami menyediakan waktu untuk mendengar suara Tuhan berbicara di dalam hati kami. Kami sudah siap mendengar firman Allah, berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali di dalam ibadah kita Gereja Kristen Injil Nusantara GKIN Eklesia Lodoyo Blitar. Pagi hari ini kita rindu disegarkan oleh kebenaran firman Allah yang akan menuntun kita, membawa kita semakin dekat
dan semakin setia kepada Tuhan. Saudaraku kasih dalam Tuhan, beberapa waktu ini kita sulit bisa bersama-sama untuk berkumpul, beribadah, memuliakan nama Tuhan secara bersama-sama dalam gedung gereja. Namun saya percaya hal itu tidak mengurangi minat kita, semangat kita untuk mengagungkan nama Tuhan. Nah, pagi hari ini saya mengajak ibu bapak dan saudara sekalian untuk benar-benar hidup, menjaga hati, menjaga pikiran kita, agar kita tetap tertuju kepada Tuhan kita, agar kita tetap bersemangat mengagungkan Tuhan kita. Tema kita pagi hari ini adalah tetaplah berjaga dan waspada. Nats firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu telah tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun, semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukankah kami pintu?" Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Amin. Jemaat itu digambarkan sebagai mempelai perempuan. Sedangkan Yesus Kristus Tuhan kita itu digambarkan sebagai mempelai pria. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, jemaat yang adalah mempelai wanita dikatakan oleh Alkitab kita, semestinya mempelai itu sudah siap sedia. Kenapa? Karena ketika mempelai laki-laki datang, maka pesta perjamuan nikah itu segera dilangsungkan. Ketika mempelai laki-laki datang, maka tidak perlu menunggu waktu yang lama. Maka perjamuan kawin dapat terlaksana dengan baik. Dalam kisah yang kita baca pada pagi hari ini, tertulis ada 5 gadis bijaksana dan ada 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bijaksana itu membawa pelita, membawa lampu berikut
dengan minyaknya sudah tersedia. Mengapa? Karena mereka sangat-sangat bijaksana, karena mereka berpikir maju ke depan, karena mereka berpikir bahwa mereka harus siap sedia. Sementara yang 5 gadis yang disebut selanjutnya sebagai gadis yang bodoh, mereka hanya membawa pelita saja tanpa berpikir pelita atau lampu itu pada akhirnya akan padam. Kenapa? Karena minyaknya habis. Dan mereka tidak pernah berpikir untuk membawa minyak untuk mengisi pelita tersebut. Saudara yang kasih dalam Tuhan, 5 gadis yang bijaksana ini dengan pelitanya, dengan minyaknya sudah tersedia. Mereka terus berjaga dengan hati yang penuh sukacita, dan hati yang penuh gembira. Mereka ingin menyambut mempelainya datang. Mereka tidak ingin ada waktu yang dipakai untuk bersantai. Mereka tidak ingin ada waktu yang dipakai untuk tiduran. Tidak. Tapi mereka bersiap diri ketika mempelai itu datang dan mereka siap menyambutnya. Tidak demikian dengan gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh itu mereka tidur, mereka santai, mereka nggak pernah berpikir bahwa mempelai itu segera datang. Memang sang mempelai tidak berkata datang jam berapa, menit keberapa, tidak. Tapi mempelai laki-laki hanya berkata, aku akan segera datang. Pada waktu diberitahukan mempelai laki-laki itu datang, kemudian selanjutnya dikatakan songsonglah dia, sambut dia. Maka ke-10 gadis ini kaget. Yang 5 karena sudah bersiap diri, kagetnya adalah kaget penuh sukacita, senang. Sementara 5 gadis yang bodoh itu mereka tidur dan kaget. Mereka ngomong kepada 5 bijaksana itu, mereka minta minyak. Kenapa? Karena pelitanya padam. Gadis yang bijaksana berkata, beli. Nanti kalau minyakku dipakai untukku dan untukmu nanti gak cukup. Sama-sama padam. Gadis yang bodoh ini membeli atas saran dan anjuran gadis yang bijaksana. Pada waktu mereka membeli, mereka pergi membeli, mempelai itu yang betul-betul datang. 5 gadis yang bijaksana menyambut dan mereka masuk ke perjamuan kawin itu. Pintu ditutup. Sementara 5 gadis yang bodoh itu, pada waktu pintu sudah ditutup, mereka baru datang. Sang mempelai berkata di dalam ayat ke-12 itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara kasih dalam Tuhan, bukankah ini menyakitkan? Mempelai yang ditunggu, mempelai yang dinantikan, perjamuan kawin yang diimpikan, tidak terwujud. Kenapa? Karena 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak berjaga dengan baik. Mereka tidak mewaspadai kapan waktunya. Mereka tidak bersiap dengan baik. Mereka hanya siap kelihatan bagian luarnya, tapi bagian dalam penyambutan hatinya kurang. Pikirannya tidak berpikir dengan jernih, sehingga tiba waktunya semuanya kacau dan mereka tidak mendapat apa-apa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh beserta dengan mempelai pria menggambarkan kehidupan jemaat, menggambarkan kehidupan umat Tuhan, di mana kedatangan mempelai pria yang adalah Kristus Yesus tidak pernah dikatakan kapan waktunya. Yang Tuhan katakan adalah berjaga-jagalah. Yang Tuhan katakan adalah waspadalah. Karena sewaktu-waktu Tuhan bisa hadir dan datang menjemput, menemui umatnya. Jadi saudara dalam Tuhan, tetap berjaga-jaga, tetap waspada kapan mempelai itu datang. Itu mutlak dilakukan. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat bagian dalam perjamuan pesta yang diadakan di surga. Tetap berjaga, tetap waspada, ini penting dilakukan, apalagi situasi sekarang ini. Nah, saudara dalam Tuhan,
Kalau kita menarik dalam situasi dan kondisi yang sekarang ini, apa yang perlu kita jaga? Apa yang perlu kita waspadai? Pertama, memang kita tidak tahu Yesus datang kapan. Karena Alkitab berkata kedatangannya seperti pencuri. Tidak diketahui kapan datangnya. Oleh sebab itu, berjaga kapan Tuhan datang mutlak dilakukan. Dan dalam konteks seperti sekarang ini, berjaga itu pun perlu dilakukan. Waspada tetap, itu pun tetap harus dilakukan. Apa yang kita jaga? Apa yang kita waspadai? Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, yang perlu kita jaga, yang perlu kita waspada di dalam hidup kita sekarang ini adalah hati kita. Menjaga hati. Dalam kitab Amsal tadi dikatakan, jagalah hatimu, jagalah hati kita. Karena dari situ apa? Dari situ terpancar kehidupan. Maksudnya apa? Kalau hati kita penuh sukacita, maka kita menjalani hidup kita tentu dengan semangat, dengan kebahagiaan dan kegembiraan, meskipun keadaannya tidak enak seperti sekarang ini. Jika hatimu penuh iri dengki, jika hatimu penuh dengan kebencian, maka yang muncul di dalam hidup kita sehari-hari adalah perasaan sakit hati. Maka yang muncul di hidup kita, di hati kita adalah kekecewaan. Yang muncul di hati kita adalah perasaan tidak suka. Maka perlu menjaga hati kita masing-masing. Dalam keadaan yang seperti sulit seperti sekarang ini, mungkin kita akan mudah berputus asa. Dalam keadaan yang seperti ini, mungkin kita mudah melupakan Tuhan kita, meninggalkan Tuhan kita. Oleh karena itu hati kita perlu dijaga. Harus diisi dengan banyak firman Allah. Harus diisi dengan banyak kebenaran firman Allah. Supaya apa? Kalau di dalam hati kita adalah firman, maka yang keluar adalah firman. Saya ambil ilustrasi. Jika yang dimasukkan dalam teko air itu adalah susu, maka yang keluar adalah susu. Tidak pernah teko diisi susu, tapi yang keluar adalah kopi. Itu adalah sesuatu yang mustahil. Karena apa yang diisi di dalam, maka yang keluar adalah susu. Saudara yang dalam Tuhan, hati kita perlu dijaga. Kita sudah 1 bulan lebih tidak beribadah. Tidak bisa berkumpul membangun peribadahan secara fisik. Hal ini akan mudah melemahkan kita kalau kita tidak waspada. Kalau kita tidak pandai menjaga hati kita, maka yang pertama akan timbul kemalasan dalam hidup kita. Kemalasan untuk beribadah, karena 1 bulan ini orang sedang diuji kesetiaannya beribadah kepada Tuhan. Dalam 1 bulan ini kita sedang diuji apakah kita berdoa atau tidak kepada Tuhan. Oleh karena itu, jaga hatimu dengan penuh kewaspadaan supaya hati kita terpancar kehidupan. Apa yang diisi di hati kita, itu juga yang keluar. Yang kedua, apa yang perlu tetap kita jaga? Apa yang perlu tetap kita waspadai? Yang kita jaga, yang perlu kita waspadai adalah pikiran kita. Karena dari pikiran kita akan muncul ide. Dari pikiran kita akan muncul gagasan-gagasan atau akan muncul suatu tindakan. Maka pikiran kita harus dijaga. Pikiran kita harus diperbarui. Siapa yang bisa menjaga pikiran kita? Siapa yang bisa menjaga ide-ide kita? Kita sendiri atas pimpinan Roh Kudus. Maka Alkitab mengajarkan siapa yang patut menjadi panutan kita untuk menjaga pikiran kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Alkitab berkata
hendaklah pikiran dan perasaan kita seperti Kristus, yang walaupun dalam dirinya adalah Allah, tetapi Yesus tetap menjaga pikiran dan perasaannya, membatasi dirinya. Pikiran perlu dijaga. Jadi yang menjadi panutan kita adalah Yesus Kristus. Kenapa pikiran kita perlu dijaga? Karena kalau pikiran kita tidak dijaga, maka pikiran kita bisa melenceng. Kalau pikiran kita tidak dijaga dengan baik, tidak diwaspadai, maka yang kita pikirkan adalah sesuatu yang buruk, sesuatu yang jahat. Maka saya ingin katakan, kalau pikiranmu ingin sehat, pikiranmu ingin baik, pikiranmu ingin pikiran yang sehat, yang fresh, maka arahkan pikiranmu kepada Kristus. Hendaklah kita bersama memiliki perasaan dan pikiran yang sama dengan Kristus. Jadi pikiran kita itu memegang peranan yang penting. Maka kita perlu menjaga pikiran kita. Yang ketiga, setelah hati ini kita jaga, setelah pikiran ini kita jaga, apa yang perlu kita jaga? Yang kita jaga adalah langkah kita. Saya ingin membaca satu ayat dalam Perjanjian Lama, ayat yang sangat kita kenal, itu di dalam Yosua pasal yang ke-1 atau pasal pertama. Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Begini bunyi firman Allah. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambamu Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bagian terakhir dari ayat ini berkata, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya percaya Alkitab ditulis tidak sembarangan ditulis. Saya percaya bahwa Alkitab ini disuratkan, tidak hanya sekedar disuratkan, tidak sekedar dibukukan, tapi ada maksud Tuhan yang jelas, ada maksud Tuhan yang tidak akan pernah berubah. Alkitab berkata, jika kita tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri, kemanapun kita pergi, dikatakan oleh Alkitab, maka kita beruntung. Yang perlu kita jaga dalam bagian yang ketiga ini adalah menjaga langkah kita. Jangan menyimpang ke kanan karena ada kesempatan. Jangan menyimpang ke kiri karena ada peluang. Tetap terpusat pikiran kita kepada Yesus Kristus. Tetap terjaga hati kita ingin mengagungkan Yesus Kristus. Tetap terjaga hati kita dengan hal-hal yang baik sesuai dengan firman Tuhan. Jika kita tidak menyimpang ke kiri ataupun ke kanan, maka Alkitab menjamin kemanapun engkau pergi, engkau beruntung. Jadi yang ketiga adalah jagalah langkahmu. Kita melangkah ini sedang salah atau langkah kita sudah benar, maka perlu dikombinasikan, dihubungkan dengan hati kita, dengan pikiran kita. Apakah sudah benar langkah saya? Apakah sudah tepat langkah saya? Jika sudah tepat, sudah benar dan tidak menyimpang ataupun ke kiri, dan kita sudah memastikannya, maka apa yang dijanjikan oleh Alkitab, hidup kita akan beruntung sekalipun dalam keadaan sulit seperti sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, oleh karena itu betapa pentingnya tetap menjaga, tetap berjaga-jaga, tetap waspada. Ada 3 hal yang perlu kita jaga dan waspada. Apa itu? Hati kita. Yang kedua yang kita jaga adalah
pikiran kita. Yang ketiga yang perlu kita jaga adalah langkah kita. Dalam bagian yang lain, Alkitab berkata bahwa apa yang baik, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, pikirkan dan lakukan itu. Maka Tuhan Allah kita, sumber damai sejahtera, menyertai saya dan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami, supaya kami dapat berjaga dan waspada, terutama tentang hati kami, pikiran kami, dan juga menjaga dan waspadai langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau menolong kami untuk mengerti, memahami, dan melakukan firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia memberkatiku, sadar, Allah Maha Kuasa, yang besar, yang besar, Esa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih pada pagi hari ini.
Jika kami boleh membangun ibadah Tuhan, jika kami boleh membangun persekutuan satu dengan yang lain di rumah masing-masing, semua karena anugerah Tuhan dan semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, pagi hari ini kami terus berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap jemaat satu persatu. Yang sakit kiranya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang memiliki beban berat kiranya Tuhan berkenan menolong mereka satu persatu apapun beban mereka. Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk mereka yang sedang berada dalam pergumulan. Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka sehingga mereka lepas daripada pergumulan itu. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan seluruh jemaat di kondisi, di keadaan yang seperti ini, perekonomian yang tidak menentu, tapi kami bersyukur masih punya Yesus Kristus Tuhan kami, dan kami menyerahkan Tuhan Yesus setiap keperluan dan kebutuhan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang mencukupkan, Engkau yang memelihara kami. Bahkan di saat situasi yang sulit sekalipun, kami percaya tangan Tuhan tetap terulur bagi setiap kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan gereja-Mu Tuhan. Jika beberapa waktu ini masih belum bisa mengadakan ibadah oleh karena keadaan, kami berdoa Tuhan Yesus, berikan kami kerinduan yang mendalam, supaya di waktu yang akan datang kami dapat bersukacita, bersorak-sorai, menyembah nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa menyerahkan kota kami, menyerahkan wilayah kami. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau menjamah, sehingga wilayah kami dikuduskan oleh Tuhan. Setiap sakit, penyakit, virus, Tuhan, apapun bentuknya, kami berdoa, virus itu kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkatilah Tuhan negara kami, pemerintah kami khususnya yang sedang menangani Tuhan secara serius, dan juga gugus tugas dari tingkat nasional sampai di pedesaan. Engkau pakai dan berkati. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, kiranya Engkau menolong bangsa dan negara kami supaya terlepas daripada pandemi ini Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan menolong bangsa kami. Khususnya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk perekonomian Tuhan, yang mungkin di berbagai sektor Tuhan sedang mengalami kelesuan, bahkan cenderung Tuhan Yesus mengalami krisis. Tetapi kami percaya Tuhan, Kristus sedang menolong negeri kami Indonesia. Dan ada maksud Tuhan yang terbaik, ada maksud Tuhan yang sungguh-sungguh mulia di balik peristiwa demi peristiwa yang ada sekarang ini. Oleh karena itu kami menyerahkan Tuhan Yesus bangsa kami, negeri kami Indonesia, dan juga gereja-Mu Tuhan dalam tangan pengasihan Tuhan. Kalau sebentar kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing, kembali ke acara kami masing-masing. Biarlah Tuhan menolong kami, menyertai kami, memberkati keluarga kami, memberkati Tuhan Yesus pekerjaan kami, memberkati usaha kami, dan memberkati setiap kehidupan kami. Tetap setia dan bergantung kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bapak, Ibu, saudaraku kasih dalam Tuhan, biarlah kita masing-masing percaya bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus, Sang Roh Kudus sedang menolong kita, sedang mendekati kita dan ingin memberkati kita. Oleh karena itu, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat kasih karunia yang datang dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Roh Kudus turun kiranya atas kita dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput anak-anaknya yang percaya. Amin. Warta Jemaat Minggu ini. Ibadah Raya Minggu 3 Mei 2020. Pemimpin pujian Ibu Chandra Lorika. Pembawa firman Tuhan Bapak Suparno. Selain itu, seluruh kegiatan ibadah dilakukan di rumah masing-masing. Teman-teman sekolah minggu, jangan lupa lihat Superbook ya. Tuhan Yesus memberkati.